Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Kisah Adoniram Judson. Dia ini salah satu misionaris paling berpengaruh dalam sejarah. Dan hidupnya itu bukan cuma catatan sejarah biasa loh. Ini pelajaran mendalam banget soal iman, ketekunan, dan warisan yang efeknya jauh melampaui satu generasi. Nah, kutipan ini benar-benar kayak rangkuman seluruh hidupnya loh. Kisah Judson itu bukan tentang jalan yang mulus, bukan tentang sukses yang instan. Justru sebaliknya, ini soal komitmen yang gak goyah sama sekali, bahkan pas dihantam badai kesulitan yang paling parah. Oke, kita mulai dari bagian pertama perjalanannya ya. Dan ini penting banget buat kita pahami di awal. Keputusan dia buat pergi ke Burma itu bukan milih karir. Sama sekali bukan. Itu adalah jawaban atas sebuah panggilan yang jujur aja sulit banget dan menuntut segalanya dari dia. Jadi, siapa sih Adoniram Judson ini? Nah, bayangin ya. Dia ini seorang perintis misionaris Protestan yang nekat ninggalin Amerika. Dan tujuannya kemana? Ke Burma, yang sekarang kita kenal sebagai Myanmar. Pada zaman itu, Burma itu terkenal sebagai tanah yang, wah, keras, tertutup, dan penuh penderitaan. Jadi penting banget nih kita ngerti konteksnya. Dia bukan petualang yang cari sensasi. Dia sadar betul dia lagi melangkah ke salah satu tempat paling menantang di dunia. Taruhannya udah tinggi banget dari detik pertama. Coba deh lihat perbandingan ini, kontrasnya luar biasa banget. Di satu sisi, kita lihat kehidupan yang dia tinggalkan. Isinya apa? Kenyamanan, keamanan, masa depan yang udah pasti cerah di Amerika, siapa sih yang nggak mau? Tapi lihat sisi satunya, kehidupan yang dia pilih. Isinya kesulitan, bahaya, dan masa depan yang, ya ampun sama sekali nggak pasti di Burma. Ini nunjukin betapa radikalnya pengorbanan yang dia buat. Dan pengorbanan itu bukan cuma omongan doang, bukan konsep abstrak. Dia benar-benar bayar harganya secara pribadi, dan mahal banget. Dia harus kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kesehatannya hancur lebur, bahkan kebebasannya pun direnggut, dia dipenjara. Ini bukan sekedar cerita, ini penderitaan yang nyata. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang mungkin paling kelam dalam hidup Judson. Bagian ini bukan cuma soal penderitaan fisik loh, tapi juga soal pergumulan batin yang gila-gilaan. Bayangin aja, kerja siang malam bertahun-tahun tanpa ngelihat satu pun hasil. Sama sekali. Coba deh kita rasain penantian ini lewat lini masa ini. Tahun pertama, dia tiba di Burma, masih penuh semangat, mulai belajar bahasa yang super sulit. Oke, lompat ke tahun ketiga, hasilnya apa? Masih nol besar. Gak ada satupun orang yang percaya. Yang ada malah perlawanan yang kuat. Dan butuh berapa lama? 6 tahun. 6 tahun penuh kerja keras dalam kegelapan dan ketidakpastian cuma untuk melihat satu orang pertama di baptis. 6 tahun, kebayang gak sih? Dan seolah-olah penantian panjang yang menyiksa itu belum cukup, penderitaan fisik datang menghantam dia. Dia dipenjara, disiksa, diperlakukan secara nggak manusiawi. Ini tuh udah bukan lagi sekedar ujian kesabaran ya. Ini udah ujian iman yang berlapis-lapis, di mana jiwa dan raganya benar-benar diuji, sampai ke titik terendah. Nah, disinilah letak poin krusialnya. Kisah Judson ini seakan ngasih kita sebuah definisi hidup tentang apa itu iman sejati. Ya, seperti yang tertulis di sini, iman itu bukan tentang dapat hasil cepat, tapi komitmen untuk tetap taat, bahkan saat kita nggak bisa lihat buah dari kerja keras kita sama sekali. Iman itu percaya sama waktunya Tuhan, bukan maksa pakai waktu kita sendiri. Oke, setelah kita ngelewatin lembah yang begitu gelap, disinilah ceritanya berbalik. Kita bakal lihat gimana dari penderitaan yang paling dalam dan kesetiaan yang gak pernah goyah itu, lahirlah sebuah warisan yang sama sekali gak terduga dan sifatnya abadi. Dan inilah dia, buah yang lahir dari semua kesetiaannya. Ternyata semua penderitaannya gak sia-sia. Sebuah komunitas gereja akhirnya berdiri dan bertumbuh. Bahkan lebih dari itu, sebuah karya yang monumental banget tercipta. Seluruh Alkitab berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Burma. Dan warisannya terus hidup. Gereja-gereja yang dia rintis masih ada sampai hari ini. Wah, kutipan ini benar-benar nangkap inti dari warisannya ya. Buah pelayanan sejati seringkali dinikmati oleh generasi setelah kita. Ini pemikiran yang dalam banget loh. Bisa jadi dampak terbesar dari hidup kita itu justru nggak kita saksikan sendiri. Kesetiaan kita hari ini tuh ibarat menanam pohon yang nanti naungan dan buahnya bakal dinikmati sama orang-orang di masa depan. Kisah Judson ini kan luar biasa banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, terus apa artinya ini buat kita? Di sini sekarang? Nah, ayo kita coba tarik pelajaran-pelajaran berharga dari hidupnya ke dalam realitas tantangan yang kita hadapi sehari-hari.
Slide ini benar-benar menantang kita buat mikirin ulang apa sih arti sukses itu? Coba lihat ya, di satu sisi ada ukuran dunia. Yang dikejar apa? Kenyamanan, hasil yang cepat kelihatan, jadi populer, ya kan? Tapi di sisi lain, kisah Judson nunjukin sebuah ukuran yang 180 derajat beda. Sukses itu ukurannya adalah kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan justru di saat keadaan lagi sulit-sulitnya. Jadi, dari semua ini, ada 3 hal praktis yang bisa kita bawa pulang. 1, jangan nyerah cuma karena hasilnya belum kelihatan. Terus saja jalan. 2, coba deh, ukur hidup kita bukan dari kenyamanan, tapi dari kesetiaan. Geser fokusnya. Dan yang ketiga, waktu lagi susah, justru disitulah kita harus pegang teguh keyakinan kita. Bukan malah jadi lemah. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Intisari dari semua ini. Tuhan itu nggak manggil kita buat sukses menurut ukuran dunia. Dia manggil kita untuk setia. Sesederhana tapi sedalam itu. Setia sampai akhir. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Di tengah semua kesibukan dan perjuangan kita sekarang, buah apa sih yang sedang kita tanam dalam kesetiaan hari ini yang mungkin mekarnya baru akan disaksikan oleh generasi setelah kita?